Jadi saya ajak, yuk jangan jadi domba tersesat ya. Capek nyarinya nih, capek nyarinya nih. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sama kita Dialog Iman yang akan menemani makan malam kalian, makan siang kalian, ataupun bagi kalian semua yang sedang mencari arah ke dalam jalan Tuhan. Hari ini kita akan ada materi dari Bapak Marlon, yaitu tentang pembahasan Paskah. Untuk Bapak Marlon, boleh untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga. Mungkin sedang makan malam juga mungkin ya. Selamat bertemu dengan saya Marlon, dengan guru Mapel Agama Kristen di SMK Negeri 3 Depok. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semua, dengan rekan-rekan semua di podcast SMK Negeri 3 Depok. Dalam pembahasan video Paskah kali ini, kita akan mencari apa sih makna dari Paskah itu sendiri, kenapa Paskah ada dalam tanggal Masehi kita, dan kenapa Paskah ada pada tanggal 20 ini. Untuk Pak Marlon, boleh dong dijelasin apa itu Paskah? Ya, baik, terima kasih. Paskah menurut iman kekristenan adalah salah satu perayaan utama di mana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Di mana kita ketahui bahwa beliau disalibkan pada hari Jumat, lalu pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Maknanya sangat besar bagi umat Kristen, karena melalui Paskah kita dapat mengimani bahwa benar dia adalah Mesias, anak Allah. Dia mengalahkan kematian dan membuktikan dia hidup. Makna berikutnya tentang Paskah ini bagi orang Kristen adalah suatu perubahan bagi hidup kita. Bagaimana kita manusia yang lama menjadi manusia yang baru, yang hidup di dalam Yesus Kristus. Artinya dulu kita hidup dalam dosa, penuh perbuatan-perbuatan dosa. Tapi ketika kita mengenal Yesus Kristus, maka kita menjadi manusia yang baru. Kita meninggalkan perbuatan dosa, menjadi manusia-manusia yang menjalankan perintah Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Oke. Pak, Ya. saya mau nanya dong. Boleh. Paskah itu kalau di Islam sendiri kan, kita bulan Ramadan itu kadang mundur karena kita ngikutin bulan apa? Hijriah, bulan Hijriah. Ya. Nah, kalau Paskah sendiri itu tanggalnya itu tetap tanggal 20 bulan Maret, bulan April, Ya. atau dia mungkin bisa berganti juga seperti tanggal-tanggal Islam. Oh ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk kalender Masehi sendiri, kita tidak pernah, hampir tidak pernah berubah untuk di bulannya. Selalu bulan April, tapi untuk tanggalnya bisa mundur karena kita mengikuti dengan tahun kabisat. Nah, itu jawabannya. Jadi bisa tanggal 20, nanti mungkin di tahun depan bisa jadi tanggal 18, tanggal 19, tapi antara rentang itu saja. Tapi selalu di bulan April. Perbedaan dari bulan Paskah dengan Natal itu apa sih, Pak? Nah, ini juga pertanyaan penting. Jadi sebetulnya dalam iman kekristenan, itu Paskah lebih utama daripada Natal. Cuma orang-orang lebih banyak mengutamakan Natal. Kenapa? Karena berbicara tentang kelahiran. Kan karena kelahiran kan suasana bahagia, menyenangkan ya. Jadi kalau bulan Natal itu dalam iman kekristenan yaitu bagaimana kita memperingati kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Akan tetapi kalau di bulan Paskah adalah bulan di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian, yang menebus dosa kita, sehingga kita juga patut merayakannya dengan lebih luar biasa lagi seharusnya. Itu dia. Kalau di Bapak sendiri, Ya. kalau selama hari Paskah sendiri, Bapak biasanya tuh ngapain? Apakah pergi ke gereja ataupun berkumpul dengan keluarga? Kalau kita sendiri kan saat Ramadan kemarin, kemarin kita kumpul bersama keluarga lalu melaksanakan sholat. Kalau misalkan Bapak sendiri ngapain nih kalau selama hari Paskah? Oh, iya, luar biasa pertanyaannya nih. Nah, kalau di Kristen sendiri ya, kami kebetulan ada masa puasa 40 hari.
Pak, oh puasa 40 hari. Jadi nanti tanggal 17 malam kami akan menutup puasa kami dengan makan bersama gitu kan ya, di gereja atau di keluarga. Itu yang kegiatan yang pertama. Yang kedua, ke gereja itu kewajiban itu ya. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi ke gereja harus. Kemudian di tengah-tengah keluarga sendiri kami memang menyiapkan diri di tengah-tengah keluarga, di mana kita isi dengan berbagai hal. Antara lain kita bersama-sama berdoa dengan keluarga, membangun mesbah keluarga. Nanti berdoa keluarga itu bergantian. Misalnya hari ini Bapak yang bawa doa, nanti besok istri Bapak, besok lagi anak Bapak, besok lagi anak Bapak. Lalu kita membaca firman Tuhan bersama-sama, membuka Alkitab bersama-sama, berdoa bersama, menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Lalu kalau masa-masa Paskah ini nanti kan jatuhnya pada tanggal 20 ya. Nah, ini kami sudah mulai siapin, yuk bagaimana supaya lebih meriah. Mungkin kita bikin menghias telur di keluarga. Ya, kita lombakan aja tengah-tengah keluarga. Itu salah satu contohnya. Tapi intinya dalam masa-masa menuju Paskah ini, umat Kristen adalah bagaimana merenungkan. Nah, kalau saat ini kita masih masuk dalam masa Prapaskah atau minggu sengsara, di mana kita merenungkan kehidupan kita. Hari ini harus kita isi dengan penuh pertobatan. Ya, kita banyak melakukan perbuatan dosa. Tidak pernah sekalipun kita hilang dari perbuatan dosa. Oleh karena itu kita harus merenungkan dan mengisi dengan pertobatan. Nah, itu poin utamanya sih untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam Paskah. Oke. Pak, tadi kan Yap. Bapak sebutkan bahwa Ya. Bapak mempersiapkan banyak makanan. Semuanya kan. Iya. Iya. Kita mulai bahas dari yang paling umum dulu yang Wih. kita dengar. Gitu. Oke. Kita sendiri kan tahu gitu kalau ya kita orang awam lah. Ya. Kita tahu kalau selama hari Paskah banyak sekali umat-umat Kristiani Ya. yang menghias telur. Ya. Itu sendiri apakah itu sebuah budaya dari masa lama ataupun ada yang mempelopori gitu. Ini tuh Ya. kayak kita bikin acara gini Ya, ya, masih ya. ada sangkut pautnya atau tidak sih Pak dengan Paskah itu sendiri? Baik, sebetulnya tidak ada di Alkitab itu tentang telur Paskah gitu ya. Jadi menghias telur Paskah ini merupakan bagian tradisi ya yang ada atau muncul pertama kali di Eropa. Kenapa sih pakai telur Paskah? Karena telur itu melambangkan kehidupan. Jadi Paskah itu berbicara tentang kehidupan. Nah, bagaimana nih? Nah, jadi asal mulanya dari Eropa. Jadi melambangkan kehidupan ada telur. Makanya mereka menghias telur dengan baik. Ada juga kelinci. Kelinci juga dijadikan simbol ya. Simbol perayaan Paskah. Kenapa? Tahu kan kelinci itu paling subur. Nah, kelinci juga melambangkan kehidupan. Nah, oleh karena itu ada dua simbol nih, biasanya telur Paskah atau kelinci Paskah. Tapi sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Nah, jadi hanya sekedar simbol budaya saja. Tidak ada makna khusus keimanan, tidak ada. Nah, kalau kita nanti mengimani telur Paskah, mengimani kelinci Paskah, itu salah. Jadi untuk simbol saja secara budaya. Berarti hanya budaya Pak. Budaya saja. Nah, Yap. tadi kan Bapak juga sebutkan kalau selama hari Paskah itu selama 40 hari berpuasa. Ya, betul. Bapak pergi ke gereja. Nah, di gereja itu biasanya ngapain sih? Apakah Bapak menyanyikan perpaduan suara ataupun Bapak menonton khotbah ataupun ada perjamuan lain misalkan makan roti dan juga minum darah Yesus. Oh iya, benar. Jadi sebelum masuk Paskah ini kita kan mengenal namanya masa-masa Prapaskah. Ya, yang pertama di gereja kami, Bapak mengajak seluruh jemaat untuk berpuasa 40 hari. Ya, kemudian dalam masa-masa itu gereja tetap kita jalankan ibadah umum bersama-sama, lalu ada ibadah keluarga kami jalankan, lalu ada doa bersama di setiap hari Sabtu, lalu juga kami isi dengan kerja bakti, membersihkan gereja, dan kebetulan kemarin kita pas puasa itu kan bersamaan dengan puasa Ramadan ya. Nah, jadi juga dari gereja kemarin kita bikin takjil, lalu kita bagi-bagi ke warga sekitar, kita bagi-bagi kepada orang. Nah, itu salah satu bentuk bagian daripada persiapan Paskah juga untuk membangun toleransi dengan warga sekitar dan warga lainnya. Lalu kita juga isi dengan latihan-latihan menyanyi, paduan suara, vokal grup pemuda, yang bentuknya macam-macam. Bisa nonton film rohani, bisa menyanyikan lagu-lagu bersama. Jadi banyak cara yang kita isi dalam rangkaian menyambut Paskah. Kurang lebih demikian.
Oke. Nah, Pasca. Ya. Ada yang mau menanyakan dengan Pasca? Boleh, silakan. Mumpung Anda di sini. Oke. Ya. Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang kita domba-domba yang hilang pada saat hari Pasca? Ya. Domba-domba yang hilang. Ya, jadi begini, berbicara tentang domba-domba yang hilang itu adalah pengikut-pengikut Yesus, ya. Pengikut-pengikut Yesus, tetapi dia jarang datang kepada Tuhan, dia tidak pernah aktif di gereja atau mulai lari dari Tuhan lah istilahnya. Nah, itu yang mereka yang disebut domba-domba hilang. Nah, tugas kami sebagai gembala dan juga sebagai orang-orang yang percaya harus berusaha mencari mereka untuk menarik kembali mereka, membawa kembali ke mereka untuk datang lagi kepada Tuhan, sehingga mereka jangan jadi domba yang tersesat lagi, begitu ya. Ya, ini salah satu bagian dalam kita juga mempersiapkan Paskah. Tapi bukan hanya di Paskah saja, selalu tiap hari ini yang harus dilakukan. Ya, kurang lebih demikian bicara tentang domba-domba yang hilang atau domba-domba tersesat. Jadi saya ajak, yuk jangan jadi domba tersesat ya. Capek nyarinya nih. Capek nyarinya nih. Oke Pak, tadi kan Bapak sebutkan Pasca sendiri pas di bulan April nih. Ya. Nah, kalau kita kan kemarin pas puasa itu tahun sebelumnya itu kan terlaksana pada bulan April juga nih. Ya. Berarti sama dong. Sama. Iya. Pendapat Bapak gimana sih? Pas tahu ternyata Bapak dengan kita umat Islam sendiri puasanya bersamaan gitu. Oh. Bapak buat takjil bareng. Oh iya, benar-benar. Ataupun mungkin Bapak buka puasa bersama kami gitu. Iya, benar-benar. Jadi di tahun 2025 ini momen yang sangat tepat sekali ya, di mana umat Muslim puasanya lebih dulu nih, benar ya. Nanti berapa hari kemudian baru kami menjalankan puasa 40 hari. Jadi ini salah satu momen juga gimana kita bisa saling berbagi ya. Saling istilahnya kadang-kadang kita saling mendukung. Bagaimana puasamu? Wah, gitu. Lancar ya. Tapi ketika teman-teman Muslim juga ketika mengetahui misalnya Bapak atau orang Kristen berpuasa, mereka juga heran kan, bingung ya. Kristen ada puasa juga? Ada dong. Ya sudah, kita buka puasa bersama yuk. Bisa jadi demikian. Kayak kemarin kami juga dengan beberapa teman guru ya, ya kita buka puasa bersama tuh. Karena di Kristen sendiri kalau kami ya, memang aturan gereja beda-beda. Nah, di kami sendiri, di gereja Bapak itu, puasanya kita mulai start dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kurang lebih demikian ya. Banyak loh. Bisa kalau di lingkungan gereja, kita bisa bersama-sama dengan anak-anak muda di dekat gereja. Kita bersama-sama kadang sebelum buka puasa, kita olahraga. Olahraga bersama-sama. Bisa. Jadi banyak hal untuk menjalin kesatuan. Ya. Kurang lebih demikian. Nanti banyak hal yang bisa banyak sekali. Biasa yang dilakukan bersama umat-umat yang lain. Betul sekali, ya. Ada lagi. Mungkin Bapak mungkin bisa sebutkan dulu nih ayat-ayat dari Alkitab sendiri yang menjelaskan tentang Paskah gitu, agar kita mungkin mengerti dari ucapan Tuhan sendiri. Apa yang dimaksud dengan Paskah itu sendiri? Iya, baik. Di sini memang sudah coba Bapak bagikan ya. Tapi kalau soal ini bisa Bapak bagikan di sini. Jadi mengenai Paskah sendiri, ya, Alkitab sudah menyampaikan sebetulnya nubuatan ya. Nubuatan itu artinya adalah suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, nubuatan ini disampaikan oleh Tuhan kepada para nabi. Jadi berbicara tentang Paskah itu sendiri sudah dinubuatkan sejak ribuan tahun lalu di dalam perjanjian lama. Antara lain dalam Mazmur 23, Mazmur 22, Mazmur 16 ya. Nah, itu muncul di perjanjian lama. Lalu juga kita ada di dalam Lukas 24 ayat 6a. Ya, di sana dikatakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lalu di mana lagi? Ada dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan di situ, Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, ini ada satu lagi nih yang penting ini. Harus diketahui juga dalam Yohanes 14 ayat 19b. Karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi kalau ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang penderitaan Yesus, penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan juga Paskah,
banyak ada di dalam Alkitab disebutkan. Nanti kalau sebutkan sini panjang nih lagi. Tapi lengkap ayat mendukung hal itu. Yang membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Peristiwa yang terjadi yang termasuk dalam sejarah. Ya. Oke, Pak. Yep. Pertanyaan terakhir. Silakan. Tidak terakhir juga nggak apa-apa. Kalau pada saat akhir zaman sendiri, Iya. Yesus turun ke bumi, Iya. itu pada bulan apa atau pada hari apa gitu Pak? Karena kan ada dua nih hari raya Kristiani sendiri, ada Natal dan juga Paskah gitu. Kira-kira dia bakal turunnya pada hari Paskah atau Iya. hari Natal? Ya, tidak ada yang tahu. Jadi firman Tuhan atau Alkitab menyampaikan tentang Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya untuk mengangkat manusia-manusia ya, atau di akhir zaman tidak disebutkan. Karena bicara tentang kedatangan untuk kedua kalinya itu dikatakan seperti pencuri. Tidak ada yang tahu, ya. Jadi tugas kita saat ini apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya apa? Berdoa, menyiapkan diri, menyiapkan hati, terus melakukan perintah Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan waktu itu datang atau kapan Yesus akan datang kali yang kedua di akhir zaman. Oke, berarti dari kita semua harus mempersiapkan diri ya Pak? Betul sekali, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oke, ada yang mau tanyakan sekali lagi? Boleh, silakan. Ada yang mau tanya? Jangan ragu-ragu. Oke, Ya. Pak, kita dapat pertanyaan. Iya, boleh, silakan. Kalau di Alkitab sendiri, apakah dijelaskan tanda-tanda kedatangan akhir zaman? Kalau di Alkitab sendiri kan ada nih tanda-tandanya, misalkan kekeringan dan tidak hujan selama kurang lebih 3 tahun gitu. Yep. Kalau di Kristen sendiri, apakah dijelaskan dalam Alkitab itu tanda-tanda akhir zaman sendiri, Pak? Ya, benar. Di Alkitab disebutkan tanda-tanda akhir zaman. Salah satu contohnya adalah akan terjadi peperangan antara bangsa-bangsa, ya, terjadi bencana-bencana, kelaparan dan lain-lain sebagainya, ya, perang di mana-mana. Kemudian akan muncul nabi-nabi palsu. Nah, ini salah satu tandanya nih, nabi-nabi palsu yang membawa orang tidak datang kepada Tuhan, tetapi membawa orang-orang jauh daripada Tuhan. Ini salah satu tanda-tandanya. Dan juga nanti tanda-tanda berikutnya nih bakal terjadi banyak nih yang namanya pertentangan-pertentangan. Bisa jadi pertentangan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri. Jadi tanda-tandanya. Dan kalau kita lihat sekarang, tanda-tandanya sudah mulai nampak. Mulai takut ya, Pak? Oh, harus siap, nggak boleh takut. Harus siap, iya. Menyiapkan diri. Betul sekali. Oke Pak, tadi kan dijelaskan juga nih pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Dijelaskan tadi bahwa selama perayaan Paskah Ya. Bapak ada menyanyikan lagu-lagu. Nah, Bapak boleh nggak nih nyanyikan 1-2 lirik mungkin dari lagu tersebut? Jadi kita dapat gambaran gitu. Oh, ini lagunya seperti ini gitu. Kalau misalkan umat Islam sendiri kan kayak ada soal. Oh, iya. Kristen itu gimana sih lagunya? Banyak ya, banyak lagunya ini ya. Apa lagunya ya? Lagu ini aja. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Ya, itulah. Oke. Oke. Itu dia dari Bapak Marlon Ya. tentang penjelasan apa itu hari Paskah. Nah, apabila teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut Ya. dari Paskah, bisa dong dituliskan di kolom komentar. Semoga kita semua yang menonton video ini akan mendapatkan arah pulang kembali ke arah Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya. Oke.